Assalamualaikum sobat. Video kali ini kita akan diskusi mengenai Pantai Pelabuhan Ratu, mitos, ilmiah, dan syariah. Pantai Pelabuhan Ratu merupakan wisata pantai yang ada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. 60 km ke arah selatan dari kota Sukabumi dan 120 km dari Jakarta. Akses jalan mudah dijangkau. Bisa menggunakan bus dari Terminal Bogor ke Sukabumi. Dilanjutkan dengan bus jurusan Sukabumi Pelabuhan Ratu. Untuk kendaraan pribadi dapat melewati Ciawi, jalur Cikidang Pelabuhan Ratu. Jalur ini lebih dekat, namun harus lebih hati-hati karena kontur jalan di jalur ini berisiko tinggi. Pantai Pelabuhan Ratu merupakan salah satu pantai laut selatan yang juga dikenal menyimpan misteri dan disebut sebagai salah satu lokasi yang telah banyak menelan korban. Menyimak berbagai laporan terkait pantai laut selatan tidak terlepas dari banyaknya korban sapuan ombak di pantai ini. Di samping itu, mitos berkembang di masyarakat adanya larangan memakai baju hijau saat berkunjung ke pantai laut selatan. Seringkali laporan kehilangan ini dikaitkan dengan mitos Nyi Roro Kidul. Mitos tersebut menyebutkan jika siapa saja yang mengenakan baju hijau akan terseret ombak dan dibawa oleh Nyi Roro Kidul untuk menjadi pengikutnya. Terlepas dari benar atau tidak, mitos ini sudah menyebar dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Kita akan sedikit diskusi mengenai mitos ini, bagaimana dijelaskan secara ilmiah dan syariah. Yang pertama, secara ilmiah. Sebenarnya ada jawaban secara ilmiah yang bisa menjawab mengenai hal ini bisa terjadi. Para praktisi ilmu kebumian mengamati pantai laut selatan selama bertahun-tahun. Dan akhirnya inilah kemungkinan yang jadi penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di pantai laut selatan. Namanya rip current. Rip current adalah arus balik yang merupakan aliran air gelombang datang yang membentur pantai dan kembali lagi ke laut. Arus itu bisa menjadi amat kuat karena biasanya merupakan akumulasi dari pertemuan dua atau lebih gelombang datang dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik itu tidak hanya kuat tetapi juga mematikan. Terinfo dari unit geospasial, sampai sekarang informasi mengenai rip current amat minim. Akibatnya, masyarakat masih sering mengaitkan peristiwa hilangnya korban di pantai selatan dengan hal-hal yang berbau mistis. Bisa dibayangkan kekuatan seret arus balik beberapa kali lebih kuat dari terpan ombak datang. Wisatawan yang tidak waspada dapat dengan mudah hanyut. Celakanya, arus balik terjadi begitu cepat, bahkan dalam hitungan detik. Arus itu juga bukan hanya berlangsung di satu tempat, melainkan berganti-ganti lokasi sesuai dengan arah datangnya gelombang, yang juga menyesuaikan dengan arah hembusan angin dari laut menuju darat. Korban mudah terseret arus balik karena berada terlalu jauh dari bibir pantai. Ketika korban diterjang arus balik, posisinya akan mudah labil karena kakinya tidak memijak pantai dengan kuat. Karena terseret tiba-tiba dan tidak bisa berpegangan pada apapun, korban menjadi mudah panik dan tenggelam karena kelelahan. Langkah sederhana untuk mengetahui apakah pantai yang kamu kunjungi memiliki rip current atau tidak, kamu perlu membiarkan sebuah botol terapung. Saat tersapu ombak, jika botol tersebut bergerak ke arah bibir pantai, maka lokasi tersebut tidak memiliki rip current. Namun, jika botol tersebut mengarah mengikuti arus, dapat dipastikan jika lokasi tersebut terdapat rip current.
Jika dijelaskan secara ilmiah mengenai bagaimana pantai selatan disebut sering menelan korban, dapat dipastikan jika bukan karena Nyi Roro Kidul, melainkan karena adanya rip current. Yang kedua, secara syariah, fenomena yang cukup aneh bagi masyarakat kita adalah hobi klinik. Rasa penasaran mereka bangkit meluap untuk semua yang berbau klinik. Bahkan ada di antara mereka yang menghabiskan waktunya, hartanya, dan semua yang dia miliki untuk membongkar tabir klinik. Dia tidak sadar, sejatinya dia sedang menjadi boneka bulan-bulanan setan. Fenomena Nyi Roro Kidul adalah salah satu contohnya. Masyarakat sibuk membahas tanpa ada manfaat yang didapatkan. Adakah Nyi Roro Kidul? Ahlus Sunnah dan mayoritas kaum muslimin sepakat bahwa jin itu ada. Firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari sorga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Akan tetapi jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain sehingga bisa terindra oleh manusia, baik dengan dilihat, didengar, atau diraba. Sebagaimana jin bisa menjelma seperti anak kecil, jin juga bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, seperti yang diilustrasikan oleh manusia. Bisa saja jin berubah wujud menjadi anak kecil gundul yang suka mencuri, kemudian diistilahkan masyarakat kita dengan tuyul, atau model-model lainnya. Tentu saja ini akan berbeda lagi dengan model klinik suatu masyarakat di belahan daerah lainnya. Apapun itu, yang jelas semua itu bukan bentuk asli mereka, tapi perubahan wujud mereka yang dilaporkan pernah terlihat oleh manusia. Sementara berbagai istilah yang beredar, tuyul atau bentuk yang lainnya, semuanya murni penamaan dari masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan kasus Nyi Roro Kidul. Sejatinya, itu merupakan perubahan wujud jin yang dilaporkan pernah dilihat seseorang, kemudian dia gambar dan dinamai Nyi Roro Kidul. Namun sekali lagi, itu bukan wajah asli, itu wajah jelmaan si jin. Karena itu bisa jadi yang menjelma seperti Ratu Kidul itu tidak hanya satu jin, tapi banyak jin. Ketika dia ingin mengundang perhatian seseorang yang jelas ngefans sama Ratu Kidul, si jin usil ini kemudian mengubah diri menjelma seperti wajah si ratu dan menipu orang yang melihatnya. Sungguh tertipu ketika ada orang yang merasa bangga setelah ketemu gambar Roro Kidul bergerak-gerak, disangkanya dia ketemu Nyi Roro Kidul, padahal aslinya sedang ditipu oleh jin. Apakah syirik percaya pada Nyi Roro Kidul? Ada dua hal yang perlu dibedakan untuk menjawab kasus ini. Pertama, jika sebatas percaya bahwa ada orang melihat jin yang menjelma menjadi makhluk seperti Nyi Roro Kidul, kemudian dia gambarkan sebagai sosok ratu, insya Allah tidak masalah dan bukan termasuk kesyirikan, karena Islam tidak menolak realita. Berita yang tersebar tentang ini bisa benar dan bisa salah. Pilihan tidak perlu memikirkan dan bersikap cuek, insya Allah lebih baik. Meskipun tidak kita pungkiri, jika ada orang yang mengaku jujur pernah melihatnya, karena percaya dan tidak percaya sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi kehidupan kita. Kedua, mempercayai dalam bentuk mengagungkan. Mempercayai dan mengagungkan Nyi Roro Kidul dalam bentuk mengagungkan dirinya atau gambarnya atau memberikan sesajen untuknya agar dia tidak mengganggu manusia, hukumnya syirik. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 128. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu
telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui." Kesimpulan, melakukan persembahan kepada Nyi Roro Kidul dalam bentuk sesajen merupakan suatu bentuk pengabdian kepada Nyi Roro Kidul dan merupakan suatu kesyirikan. Pelaku syirik kekal di dalam neraka. Demikian diskusi kali ini, sobat. Terima kasih. Ada pendapat silakan komen. Apabila bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Sumber suara.com, konsultasisyariah.com, dan kajian Republika 2013.